Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali kajian kitab Hirasatut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan fi hukmil istighatsah bil jin wasyayatin wan nadri lahum, tentang hukum beristighatsah, minta pertolongan di kala genting kepada jin atau kepada setan-setan, dan hukum bernazar untuk mereka. Sampai pada ucapan muallif, beliau mengatakan wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai wanita itu beriman, bertauhid. Dan sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman, yang mukminah, itu lebih baik daripada wanita-wanita yang musyrik. Meskipun wanita-wanita yang musyrik itu membuat engkau takjub karena kecantikannya, ya maka jangan menikahi mereka, karena budak-budak wanita lebih baik daripada mereka. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan jangan kalian menikahkan putri-putri kalian dengan lelaki-lelaki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrik walau a'jabakum, dan sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada lelaki musyrik, meskipun yang lelaki musyrik ini membuat engkau takjub. Ulaika yad'una ilan nar, sesungguhnya mereka ini, orang-orang musyrikin, akan menyeru, mengajak kepada neraka jahanam. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni, sedangkan Allah mengajak kalian menuju surga dan menuju ampunannya dengan seizinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengingatnya. Kata Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, fanahallahu subhanahu al-muslimina 'anit tazawwuj bil musyrikat, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang, mengharamkan kaum muslimin untuk menikah dengan wanita-wanita musyrik. Min ubadil awthan, dari para penyembah-penyembah berhala, wal jin, para penyembah jin,
wal malaika wa ghairi dzalik, atau para penyembah malaikat atau yang nyembah yang lain itu, selain itu. Hatta yu'minna bi ikhlasil ibadati lillahi wahda, sampai si wanita itu yang musyrik tadi beriman dan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Ya, karena namanya syirik sudah kita jelaskan, bukan orang yang secara total nyembah kepada selain Allah saja. Tapi musyrik itu juga adalah wanita yang di satu sisi dia menyembah Allah, tapi dalam kesempatan yang lain dia persembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Ini yang dikatakan syirik. Karena syirik itu ada semacam menjadikan selain Allah sebagai partnernya Allah, sebagai mitranya Allah, yang mensejajarkan Allah dengan selainnya. Wa tasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bih, dan sampai wanita itu membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh Nabi dari syariat-syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'i sabili, dan sampai dia mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naha an tazwijil musyrikin bin nisa'il muslimat, dan Allah juga melarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan pria-pria yang musyrik. Itu juga dilarang sama Allah. Kita punya putri atau kita punya adik, ya saudari kita sebagai walinya ini, kita nikahkan putri kita, kita nikahkan adik kita, saudari kita, ya, atau kita nikahkan ya cucu kita misalnya yang kita punya wali atasnya, kita nikahkan dengan lelaki-lelaki syirik, musyrik. Itu juga dilarang sama Allah. Hatta yu'minu, sampai lelaki-lelaki musyrik itu sampai dia beriman bi ikhlasil ibadati lillah, dia beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah dengan memurnikan ibadahnya untuk Allah semua, nggak dibagi-bagi lagi kepada selain Allah. Wa tasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wattiba'i, dan sampai dia membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara subhanahu annal ummatal mu'mina khairun, annal amatal mu'mina khairun minal hurratil musyrikah. Dan Allah juga mengabarkan dalam ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 221 tadi, bahwa budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik yang merdeka. Ya, karena kata Allah, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikat atau min musyrikatin hatta min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sungguh budak-budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, meskipun mereka, wanita-wanita musyrik ini menakjubkan engkau, membuat engkau takjub. Walau a'jabat man yanzur ilaiha, ya meskipun wanita yang musyrik tadi membuat takjub, membuat kagum siapapun yang melihatnya karena kecantikannya, ya, wa yasma' kalamaha, dan membuat orang tertarik untuk mendengarkan ucapannya, bijamaliha wa husni kalamiha, karena kecantikannya dan karena retorika ucapannya yang bagus, yang indah. Ya, karena wanita itu, seorang lelaki tertarik dengan wanita itu pemicunya kalau nggak kecantikan ya dari ya suaranya juga. Ya, makanya operator telepon itu suaranya itu apa? menggoda gitu. Ya, padahal kalau dilihat orangnya biasa-biasa saja. Tapi ketika kita telepon itu, wah, bayangan kita itu sudah, wah, ya, mantuk-mantuk, berarti setuju gitu ya. Wa annal abdal mu'min khairun minal hurril musyrik. Dan Allah juga mengabarkan bahwa budak lelaki yang beriman itu lebih baik daripada seorang lelaki yang merdeka tapi musyrik. Ya, belum kita jelaskan budak itu bukan pembantu ya. Ya, budak itu bukan PRT, pembantu rumah tangga, enggak, bukan. Ya, budak itu adalah seorang manusia
yang dimiliki secara total oleh tuannya. Itu miliknya. Jadi mau diapakan saja wis koyo barang. Ya, Anda kalau punya HP atau punya motor misalnya, itu milik Anda. Ketika motornya ini Anda banting-banting, Anda rusakkan, ya, ditendang-tendang, ya, maka kata orang-orang, ya biarkan, wong itu punya dia kok. Ya kan? Biarkan saja, wong itu milik-miliknya dia. Nah, demikian juga budak. Seorang kalau sudah punya budak, maka budak ini diopokno wae gak apa-apa. Terserah dia, itu miliknya dia kok. Oleh karena dahulu ketika Bilal ibn Rabah disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, maka Nabi SAW dan para sahabatnya nggak bisa banyak berbuat. Ya, nggak ada di antara para sahabat ketika itu yang melihat Bilal disiksa, kemudian mereka menghalangi Umayyah bin Khalaf, dihalangi supaya nggak menyiksa Bilal. Jangan disiksa. Ojo mesake iki sakno iki. Nggak ada yang menghalangi gitu. Dan nggak ada orang-orang yang menghalangi. Kenapa? Oh, memang punyanya dia kok. Bilal ini punyanya, miliknya Umayyah bin Khalaf. Maka terserah Umayyah bin Khalaf mau diapakan saja sakar PDE. Maka tidak ada cara lain untuk supaya menyelamatkan Bilal dari penyiksaan Umayyah kecuali dengan dibeli dulu. Ya, sama kayak barang dibeli dulu. Kita lihat ada orang ngerusak no motor, eman kan? Eman dirusak no motornya, mobilnya dipecak-pecak no kocoy, eman. Ya kan? Terus disiram bensin ini, kata diobong sama dia, eman. Ya, tidak ada cara yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan orang tersebut yang mau ngerusak mobil tadi, kecuali dengan cara kita apa? Kita beli, wis Pak, timbangi sampean rusak, tak duwi ya wis, tak tuku wae piro wis. Ya. Selama belum dibeli, Anda nggak berhak untuk mencegah dia. Jangan Pak, jangan dirusak Pak. Eman, ojo dirusak, nggak ada hak. Ya, karena itu miliknya siapa? Miliknya dia, miliknya tuannya. Kecuali kalau mobil Anda, motor Anda yang dirusak, baru rame. Tuh urusan ini. Ya. Dan maka dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq. Bilal, bukan mobilnya. Bilal dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq, baru kemudian sama Abu Bakar dibebaskan. Ya, dibebaskan. Akhirnya Bilal bin Rabah menjadi orang yang merdeka. Nah, beda sama pembantu. Nah, kalau pembantu itu kayak gitu nggak sistemnya? Tidak. Kita nggak punya hak apapun sama pembantu itu. Pembantu hanya orang yang kita bayar untuk membantu kita sesuai desk jobnya dia. Ya, sesuai dengan MOU. Ya, pembantu rumah tangga. Ya sudah, dia hanya membantu dalam urusan-urusan rumah tangga saja. Ya, nyuci, masak, ngepel, bersihin rumah dan yang lainnya. Dia nggak punya, Anda nggak punya wewenang untuk menyuruh dia di luar itu. Ya, gentengnya bocor. Ya, munggah ndukur benek no pisan. Oh nggak ada hak di situ, karena itu bukan desk jobnya dia, bukan tugasnya dia. Kalau kau mau nyuruh dia, ada kontrak lagi, ada perjanjian lagi, ada biaya lagi. Beda sama budak. Kalau budak, Anda suruh apapun harus melaksanakan dia. Sebagaimana mobil, Anda bawa kemana saja, nurut nggak mobilnya? Nurut. Ya. Mau Anda jak ke luar kota, mau Anda jak ke Jakarta, melok mobilnya, nurut dia. Di starter yo muruk, dipateni yo mati. Ya, maka budak kayak gitu. Ya, maka perbudakan ini sedikit demi sedikit memang sudah ada di zaman jahiliyah, perbudakan ini. Namun datang Islam, sedikit demi sedikit dihapus perbudakan ini. Ya, dihapus perbudakannya. Ini dengan bukti banyak syariat-syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin untuk membebaskan budak. Di antaranya untuk menebus kafarat. Ya, menebus kafarat, membebaskan budak. Seperti misalnya seorang yang ketika bulan Ramadan dia berhubungan dengan istrinya ketika puasa di bulan Ramadan, maka nggak cukup dia bertobat saja, nggak cukup dia ganti puasanya di hari yang lain. Ya, yang wajib baginya adalah membebaskan budak. Kalau nggak ada budak, ya di negeri kita nggak ada budak, maka yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Baru kemudian kalau nggak mampu memberi makan 60 ya, sitina miskina, 60 orang miskin.
Maka membebaskan budak termasuk di antara hal yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan antara budak dengan majikannya. Paham ya? Hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan budak itu. Makanya kita disebut Abdullah. Kita adalah hamba Allah. Makanya kalau disebut hamba Allah, ini kayaknya kurang nyokot. Ya, lebih enak disebut budak-budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang budak. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan atas kita, mau nggak mau kita harus melakukannya. Baik yang Allah kehendaki secara kauni ataupun yang Allah kehendaki secara syar'i. Ya, secara kauni misalnya, Allah menginginkan kita sakit, ya, maka nurut nggak kita? Nurut, lorong. Maka secara kauni ini semua makhluk adalah budak Allah. Hatta orang kafir juga hamba Allah, juga budak Allah. Karena orang kafir nurut secara kauni. Allah menginginkan si kafir ini misalnya pada hari ini dia mengalami kecelakaan. Nurut nggak orang kafirnya? Nurut, diparani TKP kecelakaan itu. Diparani sama dia TKP kecelakaannya demi untuk mentaati kehendak Allah yang kauni tadi. Namun ada kehendak Allah yang syar'i, yang syariat. Allah menghendaki, menginginkan manusia untuk sholat, untuk beriman kepada Allah, untuk berpuasa di bulan Ramadan dan yang lainnya. Apakah semua mentaatinya? Tidak. Hanya hamba-hamba Allah yang sejati yang mentaatinya. Ya, sedangkan orang kafir mereka nggak mentaati Allah dari sisi syar'inya, hanya dari sisi kauni saja. Tapi itu yang berkaitan dengan budak. Maka kata beliau, sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada lelaki merdeka yang musyrik. Walau a'jaba sami'ahu wan nadhira ilaihi. Meskipun pria musyrik ini, lelaki musyrik ini membuat orang yang mendengarkan ucapannya menjadi takjub, menjadi kagum. Meskipun si musyrik ini membuat orang yang melihatnya menjadi takjub, menjadi kagum. Dan karena ketampanannya, karena kegagahannya, mungkin karena hartanya, ya karena ucapan-ucapannya yang luar biasa membuat orang takjub. Tapi kalau dia musyrik, maka tidak lebih baik daripada budak yang beriman. Bijamalihi wa fasahatihi wa syaja'atihi wa ghairi dzalik. Ya, karena ketampanannya, karena kefasihannya ketika dia berbicara, dan karena keberaniannya, kegagahannya atau selain itu. Thumma awdaha asbab hadha tafsil biqaulihi subhanahu. Kemudian Allah menjelaskan apa sih sebabnya kok kita dilarang untuk menikahkan putri-putri kita dengan musyrik. Dan kita sendiri, lelaki-lelaki muslim, dilarang untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Allah menjelaskan sebabnya, ulaika yad'una ilan nar. Karena wanita-wanita musyrik atau pelaku-pelaku kesyirikan itu, mereka ini sejatinya mengajak, menyeru kepada neraka jahanam. Yakni bidzalika al-musyrikina wal musyrikat. Ya, maksudnya adalah lelaki musyrik dan wanita-wanita musyrik itu. Li'annahum min du'atin nar. Karena mereka termasuk dai-dai, ya, orang-orang yang menyeru, mengajak kepada neraka. Bi aqwalihim, baik dengan ucapannya, wa a'malihim, atau dengan perbuatannya, wa siratihim wa akhlaqihim, atau dengan perangainya dan dengan akhlak-akhlaknya. Amal mu'minun wal mu'minatu fahum min du'atil jannah. Adapun orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan yang mukmin, maka mereka ini adalah orang-orang yang menyeru ke surga, mengajak manusia kepada surga, bi akhlaqihim, dengan akhlak mereka, wa a'malihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka, wa siratihim, dan juga dengan perangai-perangai mereka. Fa kaifa yastawi haula wa haula. Maka bagaimana bisa disamakan antara mereka, yakni antara orang-orang yang musyrik dengan orang-orang yang mukmin. Ya, jadi harus dibedakan. Syariat membedakan antara mukmin dengan musyrik. Maka jangan disama-samakan.
Ya, jangan disamaratakan, dipukul rata. Musyrik sama mukmin sama semuanya. Jangan dibeda-bedakan. Ahlus sunnah sama dengan ahlul bidah, jangan dibeda-bedakan. Ya, salafi sama dengan haroki, sama dengan ikhwani, ya, sama dengan asy'ari dan yang lainnya. Enggak, beda. Ya, jangan disamaratakan. Betul, ada kesamaan di satu sisi. Ya, tapi jangan ini yang kemudian dipukul rata. Ada kesamaan, ya, seorang muslim, seorang ahlus sunnah dengan ahlul bidah, sepanjang bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mukaffirah, bukan bid'ah yang mengeluarkan sampai keluar dari Islam, maka sisi persamaannya adalah sama-sama apa? Muslim. Ya, sama-sama muslim yang wajib ditunaikan hak-haknya sebagai seorang muslim. Tapi jangan kemudian dipukul rata. Muslim itu sama semuanya. Enggak. Ada muslim yang benar-benar menjalankan Islam yang murni, sebagaimana Islam yang datang kepada Nabi SAW, tapi ada juga muslim yang menjalankan Islam yang sudah tercampuri dengan bid'ah-bid'ah dan kesyirikan-kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, afanaja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ya, apakah kalian menyamakan, apakah kami menyamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mujrim? Ya, orang-orang yang mujrim bisa jadi pelaku dosa, bisa dosa syirik, dosa bid'ah, ataupun dosa maksiat. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana bisa kalian menghukumi mereka sama? Ya. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama antara yang beriman dengan yang fasik? La yastawun, maka tidak sama, kata Allah. Nah, di antara keburukan sistem demokrasi yaitu menyamakan antara mukmin dengan musyrik, menyamakan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah, sama. Ya, nggak boleh dibeda-bedakan. Ini keburukan demokrasi. Padahal syariat membedakan itu semuanya. Nah, kita lanjutkan. Wa qala jalla wa ala fi sya'nil munafiqin. Allah Azza wa Jalla berfirman berkaitan dengan orang-orang munafik. Kata Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Kata Allah, dan janganlah engkau wahai Muhammad mensolatkan salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri di sisi kuburnya untuk mendoakannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya, dan mereka mati dalam kondisi mereka fasik, yaitu fasik akbar. Ya, fasik akbar ini berarti kafir, kufur. Kata beliau, fa'awdaha jalla wa'ala fi hadhil ayatil karimah annal munafiqa wal kafira la yusalla alaihima. Dalam ayat tadi, surat At-Taubah ayat 84, Allah menjelaskan di ayat yang mulia tadi bahwa seorang munafik dan orang kafir itu sama-sama tidak boleh disolati ketika mati. Ini ada catatan, ini kalau munafiknya memang munafik yang akbar, ya, nifak akbar. Karena nifak terbagi dua, ada nifak asghar dan nifak akbar. Apa bedanya nifak asghar dengan nifak akbar? Nifak kecil sama nifak besar, ya, itu bedanya memang, satu besar satu kecil. Apa bedanya? Nah, kalau nifak asghar itu masih muslim, tapi dia punya sifat munafik. Adapun nifak akbar ini kafir. Ada lagi yang bisa menyebutkan perbedaannya? Nifak asghar itu disebut oleh para ulama dengan nifak amali. Nifak amal, perbuatan, kemunafikan yang sifatnya perbuatan. Sedangkan nifak akbar itu nifak i'tiqadi. Nifak kemunafikan yang sifatnya hati, i'tiqad, keyakinan. Contoh misalnya, apa contohnya nifak asghar?
Bohong. Nah, ya, berbohong, berdusta. Terus ingkar janji. Riya bisa asghar, bisa akbar. Tidak amanah. Nah, itu terkumpul dalam hadis Nabi SAW, ayatul munafik thalatha. Bahwasanya tanda orang munafik thalath, ada 3. Idza haddatsa kadzib, apabila berbicara dia berdusta. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Baik. Ini perbuatan, kata Nabi, perbuatan nifaq, perbuatan munafik. Namun, apakah yang melakukannya lantas dihukumi munafik seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak neraka yang terbawah. Apakah munafiknya sama dengan munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidak. Ya. Jadi seorang muslim yang berdusta, maka dia masih tetap dikatakan muslim, tapi dia punya perangai, punya sifat munafik. Ini nifaq asghar. Kenapa dia dikatakan masih muslim? Karena masih ada aslul iman, masih ada dasar keimanannya dia. Beda sama nifaq akbar. Nifaq akbar, nifaq i'tiqadi, dia itu nggak ada iman. Memang nggak punya iman sama sekali dia, cuman menampakkan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Tapi akidahnya, keyakinannya, ada iman nggak dalam dirinya? Nggak ada. Nah ini tadi, kalau riya itu bisa nifaq asghar, bisa nifaq akbar. Riya yang nifaq asghar, yang kemunafikan kecil, itu adalah riya yang muncul ketika seorang melakukan suatu ibadah, muncul riya, namun masih ada dasar keimanan dalam dirinya. Misalnya orang mau sholat, awalnya dia sholat itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman ternyata ketika di masjid dilihat, oh iya, anak morotuwo misalnya, ya, ada siapa gitulah yang untuk dia tonjolkan itu. Nah, mulai muncul benih-benih riya di sini. Tapi hanya sekian persen riyaknya, sisanya masih ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ikhlas ya, sisanya karena Allah, sebagiannya riya. Maka berarti di sini meskipun ibadahnya itu tercemari dengan riya dan nggak diterima sama Allah azza wa jalla, tapi status orangnya ini masih mukmin nggak? Masih mukmin karena ada aslul iman. Beda sama riyaknya munafik. Riyaknya munafik memang hatinya nggak ada keimanan, murni dia ketika beribadah memang secara total yang diinginkan ben didelok wong. Ya, 100% yang dia inginkan dari sholatnya, yang dia inginkan dari jihadnya, yang dia inginkan dari sodakohnya, itu memang supaya dilihat sama orang. Itu munafik, nifak yang akbar. Ya, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah. Ya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka salat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka riya. Ya, ingin menampakkan diri di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak menyebut Allah, mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya, ini munafik yang akbar. Makanya dulu orang-orang munafik itu, mereka nggak mau melaksanakan sholat isya. Ya, mereka tidak melaksanakan sholat isya. Kenapa nggak mau melaksanakan sholat isya dan subuh? Karena gelap. Ya, isya sama subuh gelap. Nggak kelihatan mereka. Ya apa sholat? Memang tujuannya sholat buat manusia. Iya, buat manusia. Ketok menampakkan diri sebagai mukmin. Ya, munafik dulu. Mereka nggak sholat isya sama nggak sholat subuh. Karena percuma sholat, yo gak ketok rahine ngono loh. Kayak sok ngetok. Ya, maka munafik di zaman sekarang lebih berat. Ya, munafik di zaman sekarang lebih berat karena sudah ada lampu. Ya, jadi 5 waktu mereka. Kalau dulu enggak, 3 waktu saja.
Ya, sholat-sholat yang terang, yang kelihatan, masih kelihatan mereka sholat. Kalau sekarang, munafik-munafik sekarang, ya agak berat ya. Munafik sekarang, 5 waktu mereka sholat. Kemudian kata beliau, oh ya, catatan juga lupa. Munafik sama kafir di sini, memang secara asal kalau kita tahu bahwasanya orang tersebut adalah seorang munafik, dalam artian kita tahu dia ini kafir, dan kita nggak tahu dia ini, dan kita tahu bahwasanya dia ini hanya menampakkan keislaman hanya untuk ya mendapatkan dunia misalnya. Kita tahu sejatinya dia kafir. Ketok konek minggu nang gereja, kelihatan ya, cuman saking dia menampakkan diri sebagai seorang muslim ya demi untuk meraih apa yang dia inginkan. Tapi saya tahu sendiri dia ini non muslim. Ya, kalau kita tahu seperti itu, maka tatkala mati nggak boleh kita sholati. Ya, adapun kalau kita nggak tahu, hanya dugaan-dugaan saja, maka nggak boleh. Seorang muslim menghukumi orang lain dengan dohirnya. Kalau kita tahu dohirnya dia menampakkan keislaman, maka kita hukumi dia muslim. Ya. Bagaimana dalam hatinya, wallahu a'lam, kita nggak dituntut untuk itu. Ya, kita nggak dituntut. Nah, di sini Nabi SAW dilarang oleh Allah untuk mensolati orang munafik, karena Nabi sudah diberitahu sama Allah bahwasanya dia munafik. Siapa sahabat yang diberitahu oleh Nabi list daftar nama orang-orang munafik? Hudzaifah. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman diberitahu sama Nabi list daftar orang-orang munafik, yang mana Nabi mendapatkan itu dari Allah. Nabi sendiri nggak tahu. Kenapa Nabi nggak tahu? Karena munafik ini berkaitan dengan apa? Hati. Dan yang maha mengetahui hati adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi nggak tahu. Nabi hanya menghukumi zahirnya saja. Ya. Maka tatkala itu datang Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Umar ibnu Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi menyebut namaku dalam daftar itu? Ya, ternyata kata Hudzaifah, la, enggak, tidak ada nama Umar ibnu Khattab di dalam daftar orang-orang munafik yang dibocorkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Maka setelah itu Umar ibnu Khattab ngelihat Hudzaifah. Ya, kalau Hudzaifah mensolati seseorang, maka Umar ibnu Khattab menghukumi dia muslim. Tapi kalau Hudzaifah ibnul Yaman tidak mensolati seseorang, maka maka Umar ibnu Khattab juga tidak ikut mensolatinya, karena diduga itu apa? Munafik. Ya. Dan para sahabat dahulu menghukumi munafik tadi itu dari ya sholatnya. Ketika seorang jarang sholat berjamaah di masjid, nah itu sebagian di antara para sahabat menduga, bukan memastikan ya, menduga seorang yang tidak melaksanakan sholat di masjid, berjamaah di masjid, itu diduga orang munafik. Ya. Berarti banyak yang munafik. Na'udzubillah. Maka tidak boleh mensolati mereka. Likufrihima billahi wa rasuli. Kita nggak boleh mensolati mereka karena kekufuran mereka. Nah, kekufuran orang kafir dan orang munafik ini kepada Allah dan Rasulnya. Wa hakadza la yusalla khalfahuma. Maka demikian juga ya tidak boleh sholat di belakang mereka. Ya, tidak boleh sholat, melakukan sholat yang jadi imam adalah orang munafik atau orang kafir. Nah, di antara orang munafik yang jelas kemunafikannya ya, meskipun kita nggak tahu hatinya, tapi dari akidahnya, ya dari pemikirannya kita tahu bahwasanya dia munafik, yaitu Syiah Rafidhah. Ya, orang-orang Rafidhah itu dihukumi oleh para ulama sebagai munafik, orang-orang munafik. Bisa dipastikan oleh Syiah Rafidhah orang-orang munafik. Makanya dihukumi sama seperti orang-orang kafir. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, la ubali sallaitu khalfal yahudi awil nasrani am sallaitu khalfar rafidi awil jahmi. Aku tidak membedakan antara aku sholat di belakang Yahudi dan Nasrani dengan aku sholat di belakang Rafidah atau Jahmiyah. Apa hukumnya sholat di belakang Yahudi dan Nasrani? Tidak sah. Nah, demikian juga sholat di belakang Rafidah dan di belakang Jahmiyah juga tidak sah, karena dikafirkan mereka oleh para ulama karena kekufuran mereka yang
sangat luar biasa. Akidah mereka yang menyimpang jauh, ya, kufur yang akbar. Wala yaj'alani a'immatan lil muslimin, dan tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin kaum muslimin. Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak boleh dijadikan pemimpin atas kaum muslimin. Maka yang disebut ulil amri, yang wajib untuk kita dengar dan kita taati, hanya yang statusnya muslim. Ya, bagaimanapun cara mendapatkan kepemimpinannya, mau dengan cara yang syar'i ataupun dengan cara yang tidak syar'i, sepanjang sudah naik menjadi pemimpin, sudah sah menjadi pemimpin, maka seorang muslim ahlus sunnah membaiatnya, mengakui kepemimpinannya, wajib mendengar dan taat kepada perintahnya sepanjang bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa karih illa ayyu'mara bimaksiyah fa in umira bimaksiyah fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi setiap muslim untuk dia mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintah yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai, kecuali kalau diperintahkan bermaksiat. Kalau diperintahkan bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ya, maka pemimpin harus dari kalangan muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amr, pemimpin. Pemimpin ulil amr di sini adalah yang punya kuasa, yang punya amr, yang punya wewenang, yang punya perintah untuk mengatur kaum muslimin. Bukan pemimpin yayasan, ya, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin partai, bukan pemimpin kelompok pengajian, bukan. Tapi ulil amr, yang punya amr, atau kata sebagian ulama, dzu syaukah, yang punya kekuatan untuk mengatur kaum muslimin dengan militernya, ya, dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan yang ada padanya, dia bisa menundukkan kaum muslimin. Itu yang disebut sebagai ulil amr. Siapa ulil amr? Minkum, dari kalangan kalian. Nah, kalian di sini kembali kepada siapa? Ayat tadi kembali kepada tadi panggilan pertama ayatnya apa bunyinya? Sebelumnya lagi, siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Konteksnya ini berbicara kepada orang-orang beriman. Hei orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah dan kepada pemimpin di antara kalian. Maksudnya kalian berarti orang-orang beriman. Ya, maka pemimpin harus dari kalangan kaum muslimin. Bagaimana kalau pemimpinnya kafir? Maka kalau pemimpinnya kafir, itu seharusnya dilengserkan. Bahasa kita dimakzulkan. Ya. Namun dengan catatan, dengan syarat, apabila pemakzulannya, apabila proses pelengserannya itu tidak menimbulkan kemudaratan yang besar, ya, maka dilengserkan pemimpin kafir itu. Namun kalau pencopotannya, pelengserannya menimbulkan kerusakan yang besar, ya, menimbulkan banyak kerusakan, diantaranya terbunuhnya kaum muslimin dalam jumlah yang besar, kemudian kerusakan di dalam negeri tersebut, tidak adanya rasa aman dalam negeri tersebut, maka tidak disyariatkan untuk melengserkan pemimpin kafir itu, namun tetap bersabar di bawah kepemimpinan si kafir tadi, tanpa dianggap sebagai ulil amri. Paham maksudnya ya? Jadi misalnya kita bayangkan sekarang lagi di Amerika. Ini sekarang di Amerika ini, kita ini biasanya di Amerika itu ada tempat-tempat yang mirip dengan Indonesia, disebut Little Indonesia, ya kan, Indonesia kecil gitu. Jadi di sana itu banyak toko-toko Indonesia, orangnya Indonesia, Little Indonesia. Ini mungkin kita Little Sidotopo gitu. Pemimpinnya kafir. Siapa? Joe Biden, ya. Kafir pemimpinnya. Maka yang pertama kaum muslimin di sana
itu secara asal wajib untuk melengsarkan Joe Biden itu. Nah, namanya sesuatu yang disyariatkan, ya sesuatu yang diwajibkan, apapun itu, entah sholat, puasa, itu pasti sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan, sama. Melengsarkan pemimpin kafir itu juga harus menimbang kemampuan kaum muslimin. Kalau ternyata kaum muslimin di Amerika ini berapa sih jumlahnya? Hah? Minoritas atau mayoritas? Minoritas. Baik, ketika dipaksa untuk lengser pemimpin ini, apa yang terjadi? Wah, hancur. Habis kaum muslimin, dibunuh, dibantai. Karena kekuatan ada pada mereka. Mereka didukung militer yang kuat, ya, bahkan didukung rakyat yang banyak juga. Maka yang seperti ini tidak boleh melengsarkan pemimpin kafir itu. Terus gimana Ustadz? Maka tetap bersabar di bawah kepemimpinan si kafir tadi, namun tidak boleh dibaiat sebagai pemimpin. Tidak dianggap sebagai ulil amri. Tidak dianggap sebagai ulil amri. Yang mana kita nggak wajib mendengar dan taat kepadanya. Kita hanya taat apa-apa yang maslahat buat kita. Jadi nek ngelanggar lalu lintas di Amerika gak dosa. Ya, nggak dosa meskipun membahayakan. Paham ya? Meskipun membahayakan kita. Tapi kalaupun ada orang yang melanggar, sepi kono sopo-sopo. Dosa nggak? Nggak dosa. Ya, karena pemimpinnya bukan muslim. Beda sama Indonesia. Ya, kalau di Indonesia wajib ditaati sepanjang bukan maksiat. Ya, mentaati peraturan lalu lintas maksiat bukan? Hah? Maksiat. Baru tahu dari sisi mana maksiatnya? Ya kan? Lo enggak mentaati rambu lalu lintas, lampu merah berhenti. Kemudian ada larangan putar balik, ya kita nggak putar balik. Ya, taib, itu peraturan lalu lintas itu diwajibkan nggak? Disuruh sama pemimpin untuk ditaati nggak? Iya, pemimpin menyuruh kita, Indonesia ya ini ya, sudah Indonesia. Pemimpin nyuruh kita untuk mentaatinya. Taib, dalam timbangan syar'i, mentaati rambu lalu lintas ini maksiat bukan sih? Bukan. Maka kembali kepada kaidah, kalau itu bukan maksiat berarti wajib nggak ditaati pemimpinnya? Wajib. Maka kalau melanggar dosa. Bukan cuma hilang dosa jamaah. Iya, ada unsur dosa karena menentang pemimpin. Ya, menentang pemimpin. Makanya ahlus sunnah itu, ya ahlus sunnah itu nggak ngelihat ada polisi atau enggak. Kalau polisi terabas itu enggak. Tapi mereka menganggap bahwasanya ini adalah bentuk ketaatanku kepada pemimpin. Kenapa? Karena yang nyuruh aku taat sama pemimpin siapa tadi? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bentuk ibadah kepada Allah. Paham konsepnya jamaah? Ya, itu bentuk ibadah kepada Allah. Anak ingin nyampaikan ini sama orang-orang di perempatan Girian itu. Ingin tak kelompok no gitu terus tak sampaikan gini. Iya. Dapat pahala, kalau dapat uang nggak apa? Apa? Iya. Maka pemimpin kafir, orang kafir tidak boleh jadi pemimpin kaum muslimin. Namun kalau sudah sah menjadi pemimpin tadi, kalau kita nggak mampu melengsarkannya, bersabar. Namun tidak kita anggap sebagai waliul amr. Tidak kita anggap sebagai pemimpin. Lihat bagaimana yang terjadi di Suriah, di Syria. Pemimpinnya jelas kafir. Ya, siapa? Bashar al-Kalb. Bukan Asad, keenaan Asad. Al-Kalb. Jelas kafir, penganut Syiah Nusairiyah. Dikafirkan oleh para ulama. Tapi seharusnya statusnya layak untuk dilengsarkan. Namun karena kaum muslimin ahlus sunnah di Suriah memang nggak punya kekuatan untuk melengsarkannya. Sangat disayangkan mereka terburu-buru, kesusu untuk melengsarkan Bashar Assad yang memang masih punya kekuatan penuh, didukung militer penuh dia. Ya. Maka ketika dipaksakan dilengsarkan, terjadilah apa yang terjadi seperti sekarang kita lihat, banyak nyawa melayang, ya banyak rumah-rumah yang hancur,
Ya, stabilitas keamanan sudah tidak ada lagi di sana. Huru-hara setiap hari. Nah, kemudian kita lanjutkan, maka nggak boleh mereka dijadikan pemimpin atas kaum muslimin likufrihima wa adami amanatihima, karena mereka kufur dan karena mereka tidak amanah. Ya, mereka tidak amanah dalam memimpin orang-orang kafir ini. Walil adawatil azimatil lati bainahuma wa bainal muslimin, dan mereka nggak boleh memimpin atas kaum muslimin disebabkan karena permusuhan yang besar antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Ya, harus ada sekat, ya, sekat permusuhan, kebencian antara muslim kepada kafir. Demikian juga sebaliknya, orang kafir membenci muslim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho kepada engkau sampai engkau mengikuti mereka. Sama, muslim juga demikian, wajib ada kebencian, wajib ada barok kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada suri tauladan bagi kalian, di mana? Pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri, barok dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami menganggap kalian kafir. Ya, dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja, bertauhid kepada Allah saja. Maka ini yang pernah kita sampaikan, wajib adanya kebencian kepada orang kafir karena kekufurannya. Namun kebencian kita kepada orang kafir tidak mengharuskan kita menggolimi orang kafir, paham? Ketidaksukaan sama orang kafir, apakah mengharuskan kita kemudian mendolimi mereka? Tidak. Kalau utang nggak dibayar, terus kalau ke rumahnya barang-barangnya diambil dianggap ghanimah, tidak, nyolong itu tetap meskipun dari orang kafir. Enggak, membenci mereka tidak mengharuskan mendolimi mereka, beda. Seperti misalnya, Anda ketika melihat pelaku maksiat, dia ini ya mencuri atau minum khamr, ya begal, rampok, ya, pembunuh misalnya, Anda benci nggak sama dia? Benci, karena apanya? Karena kemaksiatannya. Anda membenci karena kemaksiatannya. Maka kalau kemaksiatan saja sudah membuat Anda membencinya, bagaimana lagi dengan yang lebih dari maksiat? Apa itu? Kufur, syirik kepada Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Kufur atau maksiat? Kufur. Syirik atau maksiat? Syirik yang lebih besar, yang lebih parah. Maka harus ada kebencian kepada mereka. Namun bukan berarti mendolimi mereka. Ya, seperti misalnya kalau kita nangkep maling, apakah boleh kemudian kita hakimi langsung? Nggak boleh, itu mendoliminya. Itu bukan wewenang kita. Nangkep langsung dikepui, di masa, nggak boleh. Ya Bang? Kejengkelan kita tidak mengharuskan kita kemudian melanggar syariat. Nggak boleh. Meskipun jengkel, tetap nggak boleh sampai melanggar syariat. Kenapa dikatakan melanggar syariat? Karena itu bukan wewenang kita. Ya, itu bukan wewenang kita. Mengeksekusi pelaku kriminal itu ada prosesnya. Ya, ada prosesnya, ada peradilannya. Ya, hatta dipotong tangan, Ustadz, kita nggak nangkep maling, nggak kita keroyok kok, Ustadz. Tapi kita tegakkan hukum syar'i. Ya, kita potong tangannya, Ustadz. Ya, kita nggak boleh ngeroyok-ngeroyok, nggak boleh, itu bukan cara Islam. Yang cara Islam apa? Dipotong tangannya, langsung ketemunya pencuri, langsung dijupukno parang, dipotong del gitu. Kan ini syar'i, enggak syar'i, bid'ah itu. Loh, kok bisa bid'ah? Iya, itu bukan wewenangmu. Kemudian pencuri juga,
Ada peradilannya, dilihat apa yang dicuri itu. Apakah yang dicuri itu sampai nisab? Ya, barang yang dicuri itu nilainya, harganya sampai nisab atau tidak? Sandal ternyata. Ya. Dan kemudian berapa banyak orang-orang yang dikira dia pencuri, terkadang setelah babak belur salah orang. Banyak nggak kayak gitu? Ya itu makanya diantara kedoliman main hakim sendiri, karena nggak pakai proses peradilan, nguber maling, dilihat kelambi abang pokoknya, menggok tikungan, ada orang duduk-duduk pakai baju merah langsung dikeroyok garo apa-apa. Iya, maka nggak boleh. Kali kita kalau kepada pelaku dosa saja benci seperti itu, apalagi kepada pelaku kesyirikan, kekufuran. Ya. Nah, dibedakan antara memusuhi, membenci dengan berbuat baik. Ini dua hal yang berbeda. Kita ketika berbuat baik bukan berarti kita mencintainya. Paham ya? Kita ketika berbuat baik bukan berarti kita mencintainya. Contoh, kita ngelihat ada maling digebukin sama orang kampung. Pok 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 babak belur. Ya, kemudian orang kampungnya capek, sudah kesel. Gebui terus kan, capek. Malingnya babak belur itu. Kita kesian sama dia, akhirnya kita kasih minum malingnya ini. Ini namanya kita mencintai si maling tadi, atau kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada maling tadi. Berbuat baik. Ketika kita kasih minum, apakah berarti maknanya kita mencintai maling tadi? Tidak, kita tetap membenci perbuatannya. Sama ketika kita berbuat baik kepada orang kafir, kepada tetangga kita yang kafir, kita kasih makanan, ya, kemudian kalau sakit kita jenguk, kita obati, misalnya dalam urusan-urusan dunia ini, boleh nggak? Boleh. Nah, apakah ketika kita berbuat baik kepada mereka berarti kita mencintai mereka? Tidak. Tetap harus ada kebencian. Artinya ketidakridhoan dengan agama mereka. Loro. Ya, loro hati, Allah dipersekutukan itu seorang muslim harus loro hati, sakit, gak ridho. Kok bisa kau dikasih rizki sama Allah, dikasih segala macam sama Allah, tapi kau beribadah kepada selain Allah? Ada ketidakridhoan di situ, kemangkelan di situ. Ya. Kemudian kata beliau, wali annahuma laisa min ahli sholati wal ibadah. Dan kita nggak boleh mensolatkan orang-orang kafir dan munafik disebabkan karena mereka bukan orang-orang yang menegakkan solat, bukan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ngapain kita solati? Wong dia nggak solat, wong dia nggak menegakkan solat kok. Li'annal kufra wa syirka la yabqa ma'ahuma amal, nas'alullah al-afiyah min dhalik. Ya, itu disebabkan karena kekufuran dan kesyirikan itu, karena kekufurannya dan kesyirikan yang dia lakukan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, meskipun orangnya sudah meninggal, namun perbuatannya itu tetap dilekatkan kepada mereka, bahwasanya mereka ini adalah pelaku kekufuran dan pelaku kesyirikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kekufuran dan kesyirikan. Ya, kekufuran dan kesyirikan la yabqa ma'huma amal, yakni tidak ada amalan yang bisa mereka dapatkan, pahala yang mereka dapatkan gara-gara kesyirikan dan kekufurannya itu. Paham ya? Jadi kan ada orang-orang kafir ini, mereka juga beramal, mereka mungkin bangun masjid, ya, mereka mungkin juga berinfak, orang-orang kafir ini. Baik. Apakah kebaikan-kebaikan mereka itu ada amalannya, ada balasannya di sisi Allah? Kalaupun ada cuman di dunia saja. Ya, kalaupun dibalas sama Allah, maka balasannya hanya di dunia saja. Tapi di akhirat tidak ada balasannya. Ya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Belum. Fadal.
Apa? Perbudakan. Dalam Islam apa? Ya. Tapi kalau dihapus secara total enggak. Ya tidak. Makanya dibolehkan seseorang untuk memiliki budak itu di dalam Islam tetap diperbolehkan. Hanya saja memang Islam mengatur perbudakan itu agar jangan sampai menzalimi si budak itu. Ya, untuk berbuat baik kepada budak, untuk tidak menzalimi budak. Ya, menunaikan hak-haknya budak tersebut. Memang tidak dihapus secara total di dalam Islam. Namun Islam mengatur bagaimana supaya budak ini tidak terzalimi. Terus bagaimana sebab-sebab perbudakan? Ya paling banyak terjadi adalah karena perang. Ya karena jadi tawanan perang, daripada dieksekusi mati, yang mending jadi budak. Ya daripada dibunuh, mending jadi budak. Atau dalam zaman jahiliyah dahulu, orang tuanya yang menjual anaknya memang. Dijual untuk dijadikan sebagai budak. Ini di zaman jahiliyah dahulu. Adapun setelah datangnya Islam, tidak ada yang menjual anaknya untuk menjadi budak, tidak ada. Nah, wallahu a'lam. Nah, jamaah, saya kira ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.